Halo teman-teman, saya Walden dan hari ini 2 Maret 2021 jam 10 pagi saya telah menjalani vaksin untuk COVID-19 di Rumah Sakit William Booth, Surabaya. Dan saya masuk di kelompok pendeta-pendeta di Surabaya, di mana dari Bamak mengkoordinir memberi kesempatan satu gereja, satu orang pendeta, dan dari gereja saya yang diajukan dan tadi saya sudah menjalani vaksin itu. Dan bagaimana suasana atau urutan-urutan saya datang sampai saya divaksin itu ada ceritanya. Jadi pagi-pagi saya ada sebuah pelayanan ya di sebuah perusahaan dan itu selesai jam 8. Lalu jam 8 saya OTW ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit saya diarahkan ke tempat di mana vaksin itu dilaksanakan. Jadi terpisah dari rumah sakit yang biasanya menerima pasien dan lain sebagainya, karena tempat untuk melaksanakan vaksin ini itu di belakang dari rumah sakit itu, sehingga relatif lebih nyaman, lebih sepi. Akhirnya saya sampai di lokasi dan di sana saya lihat sudah ada beberapa rekan-rekan pendeta yang saya kenal. Kami berkenalan dan kemudian saya mendaftarkan diri. List nama saya dicek dari daftar yang diberikan oleh Bamak. Lalu kemudian saya mendapatkan nomor antrian 16. Dan ternyata waktu saya duduk itu sudah di antrian nomor 13 dan sebentar lagi. Sedikit cerita, saya agak tidak terbiasa dengan jarum suntik sejak kecil ya. Jadi selalu ada drama kalau sudah berurusan dengan jarum suntik. Saya lebih memilih kalau boleh minum obat tablet sebanyak-banyaknya daripada disuntik. Dan tadi waktu nomor 13, 14, 15 teman saya, lalu kemudian 16 saya. Ketika tiba giliran saya masuk dan ternyata memang di dalam itu didata ulang, ditanyakan usia, riwayat penyakit, dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah data diverifikasi, saya diarahkan lagi ke satu bagian yang lain di ruangan itu untuk cek tensi darah. Lalu kemudian setelah cek tensi darah ternyata normal. Saya di berapa ya tadi ya, ya pokoknya masih di batas normal. Lalu kemudian saya mengisi formulir pernyataan dan menandatangani itu. Dan setelah itu selesai, saya menaruh nomor antrian saya dan satu lembar isian data saya di satu tempat. Kemudian saya menunggu dipanggil dan memang tidak lama setelah itu saya langsung dipanggil. Saya masuk ke ruangan, di sana ada seorang ibu suster dengan APD lengkap. Saya mendengar lagu-lagu rohani dan itu cukup menyejukkan. Saya meminta tolong teman saya untuk foto supaya saya punya dokumentasi ya, seperti teman-teman lihat tadi. Dan memang ketika vaksin ini dilaksanakan, kita diminta rileks supaya dari prosedur awal termasuk pengecekan tekanan darah itu semuanya normal gara-gara kita dapat menguasai diri ya. Sehingga kemudian ya, dan saya berusaha tenang, saya masuk, diajak ngobrol dan dia mempersiapkan suntikan. Saya hanya melirik dan saya tidak mau fokus ke situ. Dan memang sempat beberapa kali saya bilang sebentar sus, ketika mau diambil tindakan sebentar, saya belum siap, sebentar. Dan pada akhirnya saya pasrah dan sempat ada teriakan kecil ketika ditusuk, tapi ternyata tidak sakit karena saya pikir jarumnya kecil banget ya, mungkin untuk bayi. Dan begitu saya dibilang selesai,
Saya belum merasakan apapun. Enak. Nah, setelah itu selesai, saya diarahkan ke satu ruangan dan di situ menunggu 30 menit karena akan diobservasi lagi apa reaksi saya. Selama 30 menit itu saya tidak bereaksi apapun. Tidak bereaksi apapun. Kemudian saya dipanggil lagi, didata lagi, dan diberitahu kalau 14 hari setelah hari ini, yaitu tanggal 16 Maret, saya harus kembali lagi untuk vaksin kedua. Oh my God. Dan kemudian saya pulang ke kantor, pulang dan saya OTW kantor. Nah, sampai di kantor, 1 jam berikutnya ya kira-kira, saya mulai merasakan satu hal yang tidak biasanya, dan mungkin ini reaksi ya, karena memang katanya suster yang nanganin itu reaksinya ada beberapa hal berbeda beberapa jenis reaksi antara satu orang dengan orang lain itu berbeda, dan saya juga dengar di radio-radio di mobil ya, bahwa reaksinya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, yang saya rasakan 1 jam, 1 jam, antara 1 jam sampai 1 jam setengah setelah saya vaksin itu adalah rasa ngantuk, dan saya merasa seperti capek gitu ya, dan ngantuk sekali, sehingga kemudian saya naik di lantai 3 di kantor saya, dan di saya sana tertidur. Saya tertidur, mungkin tertidur selama sekitar 1-2 jam atau lebih ya, 1-2 jam saya tertidur. Dan waktu saya bangun, kepala saya itu agak pening. Kepala saya agak pening, itu sudah di jam 1 ke jam 2 gitu ya, setengah 2. Dan kemudian saya turun, saya harus mengerjakan beberapa hal yang harus saya tanda tangani berkaitan dengan tugas kerja di kantor. Lalu kemudian saya bikin teh panas manis dikit, saya minum itu, dan kepala saya masih ngantuknya udah hilang tapi kepala agak pusing. Dan saya pikir kalau saya nyetir sendiri dengan keadaan seperti ini kayaknya kurang aman, dan akhirnya saya menunggu lagi sekitar 20-30 menit. Saya rasa ketika saya mulai merasa stabil semuanya, saya berangkat pulang OTW, dan saya tidak lewat tol menurut arahan istri saya. Jadi saya lewat jalan biasa, dan pelan-pelan saya mulai stabil dan kepala tidak pusing, tidak sakit, tidak lagi ngantuk. Oh ya, tadi sebelum saya tidur itu saya sempat order makanan ya, dan saya makan. Dan pagi-pagi juga sebelum saya vaksin itu beberapa orang WA saya dan mengatakan ayo sarapan dulu, dan saya sarapan, sehingga tubuh relatif ada energi ya. Dan oke, saya jalan sampai di rumah, saya mandi, saya ngobrol, dan ketika saya bikin konten ini sudah di jam 6 sore mau ke setengah 7, dan saya merasa fine-fine aja. Ada banyak pro dan kontra mengenai vaksin ini. Dan ada begitu banyak orang termakan hoax ya. Dengan berbagai macam propaganda, video-video yang diedit dan seakan-akan benar. Lalu kemudian saya juga melihat betapa banyak rohaniwan dalam tanda petik, saya tidak ngerti apa maksud mereka. Intinya apa yang mereka bicarakan itu menyesatkan orang kepada pemahaman yang keliru tentang vaksin ini. Saya cuma menyatakan satu hal, vaksin ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, seperti dulu kita divaksin cacar, polio, rubella, apapun, vaksin ini pun sama. Ada beberapa cc cairan vaksin yang pemerintah dengan maksimal mengupayakan berebut dari berapa ratus negara ke produsen vaksin untuk mendapatkan hanya satu tujuan, yaitu supaya ada imunitas untuk masyarakat. Nah, ini hujan ini ada guntur ya, apa Anda mendengarkan? Kenapa kita harus termakan hoax dengan atas nama agama, ada dalil-dalil yang tidak masuk akal, ada chip, nano dan lain sebagainya? Bagaimana mungkin data kita itu masuk melalui cairan dan sebagainya dan bisa dikontrol dan sebagainya? Itu semuanya hoax dan sudah diklarifikasi. Termasuk pernyataan
Pak Erick Thohir dan dengan di mata Najwa itu semua editan dan itu tidak benar, itu hoax. Jadi saya cuma mau nyatakan, saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, seorang yang sangat aktif di berbagai kegiatan, saya mendorong Anda, kalau Anda dan keluarga punya kesempatan untuk divaksin, silakan divaksin. Karena penyesalan tidak pernah datang di depan, penyesalan di belakang. Apalagi ketika kita termakan tipu daya oleh entah siapa yang dalam hal ini menurut saya sih konspirasi ya, menggagalkan bagaimana orang-orang itu mendapatkan imun di tengah pandemi yang sangat berbahaya ini. Dan saya mendorong keluarga saya, teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal, yang saya kasihi, kalau ada kesempatan, beri dirimu divaksin. Oke, dan setelah saya divaksin tadi, kembali lagi ya ke Rumah Sakit William Booth, saya mendapatkan kartu ini. Kartu vaksinasi COVID-19. Di sini data saya lengkap. Lalu kemudian di sini ada tanggal vaksinasi, nama vaksinnya. Saya divaksin dengan vaksin CoronaVac. Lalu kemudian lokasi penerimaan vaksin di Rumah Sakit William Booth Surabaya. Dan keterangan saya dalam keadaan sehat. Dan kemudian data saya sudah masuk ke Kementerian Kesehatan mungkin, dan itu saya akan dihubungi untuk tanggal 16 datang lagi untuk vaksin. Jangan takut untuk vaksin. Hanya karena termakan berita hoax lalu kemudian kita mengorbankan satu hal yang berharga yang diperjuangkan pemerintah dan para pakar kesehatan. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan saat ini untuk supaya kita aman dari COVID, salah satunya itu adalah selain meningkatkan imun dengan pola hidup, pola makan dan sebagainya, salah satunya adalah vaksin, dan ini sangat vital. Ini bukan sesuatu yang murah, mahal, tapi pemerintah telah membayarnya, berjuang supaya rakyatnya mendapatkan pelayanan terbaik di sisi kesehatan. Beri dirimu divaksin, teman-teman. Dan apa yang saya alami ternyata tidak seperti yang saya bayangkan dampaknya. Memang tiap orang beda. Tetapi intinya adalah ketika saya divaksin, paling tidak saya telah melakukan bagian saya. Di balik apa yang saya imani bahwa Tuhan itu menyertai saya dan membentengi saya melakukan bagian saya, yaitu saya masuk di dalam program vaksinasi nasional. Oke, jadi tanggal 16 saya akan balik lagi untuk vaksin yang kedua. Saya berdoa Anda segera mendapatkan giliran dan mendapatkan kartu ini. Demikian ya, saya punya testimoni. Saya berterima kasih untuk para medis di Rumah Sakit William Booth Surabaya. Sangat ramah, sangat baik. Mereka sangat menenangkan hati. Dan tanggal 16 saya akan balik dengan penuh keberanian. Silakan saya divaksin. No problem and no drama. Oke ya teman-teman semuanya. Thank you for watching. Well done. God bless you. Bye-bye.